Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Moranauli. Saya akan membahas tentang tugas desain pembelajaran kitab jalan lain. Oke, lanjut. Nama saya Muhammad Moranauli, NPM 2101020110. Dosen kami yaitu Buya Suhardi, SPDI MA, Institut Agama Islam Dar al-Ulum Asahan, Kisaran Pendidikan Agama Islam Ekstensi, semester 3 tahun akademik 2002-2023. Oke, selanjutnya kita masuk kitab jalan lain atau desain pembelajaran. 1. Kompetensi dasar atau KD. Yang kedua indikator. Yang ketiga tujuan. Yang keempat materi. Dan yang kelima yang terakhir yaitu kuis. Kompetensi dasar atau KD, yang pertama itu adalah membahas tentang talak. Memahami definisi serta persyariatan dan rukun-rukun talak. Memahami syarat-syarat rukun talak. Memahami seputar talak. Masuk yang kedua yaitu hukum talak. Yang ketiga macam-macam talak. Macam-macam talak terbagi menjadi memahami talak sharih dan kinayah, memahami talak sunni dan bid'ai, memahami talak munjiz dan mu'alaq, memahami takrik menggantungkan talak dengan waktu, memahami talak raj'i dan ba'in. Indikator. Yang pertama talak, menjelaskan definisi serta persyariatan rukun talak, menjelaskan syarat-syarat rukun talak, menjelaskan seputar talak. Lanjut yang kedua, menjelaskan hukum talak. Yang ketiga macam-macam talak, menjelaskan talak sharih dan kinayah, menjelaskan talak sunni dan bid'ai, menjelaskan talak munjiz dan mu'alaq, menjelaskan taklik menggantungkan talak dengan waktu, menjelaskan talak raj'i dan ba'in. Tujuan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki potensi berikut. 1. Untuk mengetahui dan menelaah tentang definisi pensyariatan dan rukun talak. Kedua, untuk mengetahui apa saja hukum talak. Dan yang ketiga, dapat mengetahui apa saja macam-macam talak. Lanjut, kita pembahasan pengertian kitab jalan lain. Kitab tafsir Al-Qur'an terkenal yang awalnya disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli pada tahun 1499 dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin As-Suyuti pada tahun 1505. Kitab tafsir ini umumnya dianggap sebagai kitab tafsir klasik Sunni yang banyak dijadikan rujukan, sebab dianggap mudah dipahami dan terdiri dari hanya satu jilid saja. Lanjut, kita pembahasan materi pembelajaran talak. A. Talak. Definisi pensyariatan dan rukun-rukun talak. Talak secara bahasa berarti melepas ikatan dan memisah. Dari sanalah muncul istilah naqotun walikun yang artinya unta yang dilepas atau tidak diikat. Adapun secara syara, talak berarti melepas ikatan pernikahan dengan kata talak atau cerai atau yang sejenisnya. Syarat rukun talak. A. Syarat orang yang menalak, talak dianggap sah bila dilakukan oleh suami yang berakal, baligh dan atas kehendak sendiri atau mukhtar. B. Syarat sighat talak. Redaksi atau kata-kata sholih talak ditunjukkan kepada pihak perempuan, bisa menggunakan kata ganti kedua. Misalnya, kamu ditalak, atau selain kata ganti orang yang kedua seperti dia ditalak. Syarat qasdu atau kesengajaan dalam talak. Qasdu adalah kehendak pemberi talak yang benar-benar ditunjukkan untuk terlaksanakan dan tercapainya tujuan diharapkan, yaitu talak atau redaksi sharih yang dilafazkan. Lanjut. D. Syarat objek talak. Objek talak adalah wanita berikut seluruh jasad, ruh, wujud, atau sebagian unsur yang membentuknya. Jadi kita pembahasan yang selanjutnya yaitu seputar talak. Jumlah talak suami merdeka. Suami yang merdeka atau bukan hamba sahaya mempunyai hak 3 kali talak. Lanjut, menalak dalam kondisi sakit parah menjelang kematian. Talak yang dijatuhkan orang yang sedang sakit parah menjelang wafat, baik talak ba'in maupun raj'i, tetap sah seperti halnya dalam kondisi sehat. Niat menentukan jumlah talak. Jumlah talak ditentukan oleh niat saat menyatakan talak dan sebab faktor lain. Lanjut, talak 3.
Apabila seorang suami mengulang-ulang kalimat kamu orang yang ditalak berkali-kali dengan sebelah pemisah antara kalimat, maka jatuhlah talak 3. Bahkan meskipun tidak di sela pemisah. Oke, lanjut. Pembahasan yang selanjutnya, redaksi talak dengan kata penghubung, kata depan atau kata keterangan. Apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang sudah disetubuhi ataupun belum, kamu orang yang ditalak, 1 talak berikut 1 talak, maka jatuhlah talak kedua sebab penerimaan objek talak. Lanjut, kita pembahasan yang selanjutnya, talak terhadap 4 istri. Apabila seorang suami berkata ke 4 istrinya, aku jatuhkan kepada kalian atau di antara kalian sekali talak, atau 2 kali talak, atau 3 kali talak, ataupun 4 kali talak, maka jatuhlah kepada setiap istrinya 1 kali talak. Lanjut, pengecualian atau istisna dalam talak. Pengecualian dalam talak dapat disahkan dengan 3 syarat. Pertama, ucapan talak bersambung, berhenti sebentar saat mengucapkan talak, dengan pengecualian untuk menarik nafas atau kelelahan tidak masalah. Lanjut, keraguan dalam talak. Keraguan dalam talak ada 3 macam. Ragu terhadap inti talak atau jatuhnya talak, ragu terhadap ragu terhadap bilangan talak, dan ragu terhadap objek. Misalnya, orang yang menalak wanita tertentu kemudian lupa. Lanjut, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum talak. Talak mempunyai 4 jenis hukum, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Talak yang wajib ada dalam 2 kasus. Kasus pertama adanya pertengkaran hebat di antara suami istri dan masing-masing sudah mengangkat juru damai. Lalu kedua juru damai itu menyarankan talak. Kasus kedua, suami bersumpah ilah terhadap istrinya dan tidak mau kembali kepadanya. Lanjut pembahasan kita, yaitu macam-macam talak. Ada namanya talak sharih dan kinayah. Penjelasan talak jenis ini telah disinggung dalam pembahasan tentang sihhat dan redaksi talak di depan. Lanjut, ada yang namanya talak sunni dan bid'ai. Talak ini mempunyai 3 macam. 2 telah disebutkan di depan, sunni dan bid'ai. Lanjut, kita pembahasan yang ketiga, yaitu talak munziz dan mu'alaqah. Adalah penceraian yang dikonsekuensi hukumnya langsung berlaku saat itu juga, disandarkan pada terjadinya suatu yang dipersyaratkan, baik itu berupa sebuah syarat, sifat, waktu maupun tempat. Takhlik atau menggantungkan talak dengan waktu. Ada sejumlah kasus dan bukti disyaratkan itu terjadi. Yang pertama itu takhlik talak dengan bulan, seandainya istrinya kamu ditalak bulan ini. Lanjut, yaitu talak dengan hari. Apabila seorang suami berkata, malam hari kamu orang yang ditalak jika hari telah berlalu. Talak raj'i dan ba'in, yaitu talak yang memberikan kesempatan pada suami untuk mengajak kembali istri yang tertalak dalam sebuah ikatan pernikahan tanpa menggunakan akad yang baru selama dia masih dalam masa iddah. Model strategi model pembelajaran kitab jalan lain. Untuk pencapaian materi kitab jalan lain ini tersebut harus diperlukan metode pembelajaran yang relevan seperti ceramah, tanya jawab, demonstrasi, serta pembelajaran dengan menggunakan hafalan atau praktek serta ketentuan yang lain. Kuis. 1. Talak yang menyebabkan suami tidak boleh lagi rujuk kepada istri. A. Talak raj'iyah. B. Talak tebus. C. Hadanah. Atau D. Fasak. Sekianlah hasil tugas dari Buya kami, yaitu Buya Suhardi. Apabila ada pengucapan atau kata di dalam video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.